Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Bhinneka Karya Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti minat, gaya belajar, pola pikir, dan lain-lain. Maka, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat mereka belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima adalah melakukan penilaian kelas secara berkelanjutan. Kemudian, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk melakukan penilaian awal mengenai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian, yang kedua adalah minat murid. Karena minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk setiap murid yang berbeda-beda. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan rekan guru sebelumnya. Dan yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan merubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian, diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Dan kemudian, diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apakah ada keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Seperti yang pertama, yaitu modul filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul nilai dan peran guru penggerak, modul visi misi guru penggerak, dan modul budaya positif. Jelas ada, yaitu sesuai dengan modul 2.1 dan juga modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, sesuai dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, maka dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid.
Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, sesuai dengan modul 1.3 yaitu visi misi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan kemudian, sesuai dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga tergerak, terus bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.